pagalak marohaku di son managama ton di mi masuru naboy manggom-goma. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita menerima kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan berkat pertolongan-Mu yang senantiasa kami terima di dalam hidup kami. Kami masih dapat memperoleh nafas kehidupan pada pagi hari ini. Tuhan, hadirlah Engkau lewat firman-Mu di pagi ini untuk menguatkan dan melindungi kami di dalam melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah kami, ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Roma 2 ayat 29. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita pasti senang jika hidup kita berkenan bagi orang lain dan menjadi orang pilihan. Bangsa Yahudi sangat bangga ketika mereka menyandang posisi sebagai bangsa pilihan Allah. Sebagai bangsa pilihan, tentunya harus melakukan kehendak Allah, yaitu sebagai pemilih atas mereka. Maka mereka memerlukan sebuah tanda untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pilihan Allah. Sehingga orang Yahudi melakukan sunat. Sunat menjadi tanda sebagai satu bangsa, satu keyakinan. Mereka yang tidak bersunat bukan anggota persekutuan dan bukan bagian dari pilihan Allah. Sunat dianggap sebagai meterai yang mensahkan perjanjian Allah dengan Israel. Hal ini sangat dipegang teguh, bahkan orang non-Yahudi pun dituntut harus melakukan sunat. Nah, hal ini menimbulkan pertikaian antara Yahudi dan non-Yahudi. Itu sebabnya Paulus memperingatkan orang Yahudi dan menekankan sunat secara rohani, yaitu dalam Ulangan 10 ayat 16 dikatakan demikian, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Nah, sebenarnya saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Paulus tidak begitu menentang tradisi Yahudi itu, yaitu sunat, asalkan tanda yang mereka lakukan itu sesuai dengan muatan tanda itu, yaitu umat pilihan Allah. Nah, Taurat sebagai pedoman mereka, tetapi gerak-gerik mereka justru membuat orang lain menjadi tidak percaya kepada Allah. Nah, umat pilihan yang mereka sandang justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Amanginang kita mungkin senang, misalnya memakai aksesoris kalung salib kemana-mana sebagai tanda kalau kita adalah Kristen. Tetapi perkataan dan perbuatan kita mungkin tidak mencerminkan makna di balik salib. Kita mungkin senang memajang gambar Tuhan Yesus di rumah, atau memajang patung salib di rumah, atau tulisan Shalom di depan pintu sebagai tanda bahwa kita adalah Kristen. Tetapi rumah kita tidak mencerminkan, tidak memancarkan keharmonisan, tidak ada cinta, tidak ada kasih di dalam rumah tersebut.
Nah, lalu bagaimana? Bukan salah di tanda itu, Amanginang. Bukan salah kita memakai atau menggunakan atau memajang aksesoris sebagai tanda bahwa kita adalah Kristen. Tetapi tingkah laku kita, perilaku kita, perkataan kita harus mencerminkan dari tanda tersebut. Nah, hal inilah yang ditekankan oleh Paulus. Lebih baik sunat hatimu, sunat secara rohani, bukan untuk menentang tradisi orang Yahudi, tetapi sunat secara rohani yang artinya perkataan, perbuatan, tingkah laku kita mencerminkan hidup kita yang rohani. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bangga Tuhan, Engkau memilih kami lewat penebusan-Mu atas dosa-dosa kami. Kiranya firman-Mu hari ini boleh mengetuk hati kami, agar kami senantiasa mempergunakan pertolongan-Mu pada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ingatkan kami atas setiap aktivitas kami, pekerjaan, pendidikan, semuanya mencerminkan Engkau, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh terberkati. Lindungi saudara kami yang jauh dari kami, topang dan kuatkan orang tua kami yang sudah lanjut usia, agar mereka boleh bersuka cita, berpengharapan di dalam Engkau. Hiburlah hati yang sedih, pulihkan jasmani yang sedang sakit, dan kuatkan rohani yang sedang lemah, agar kami senantiasa bersuka cita di setiap proses hidup kami. Ampuni kami jika perkataan dan perbuatan kami tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Amanginang. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.